Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2C, C2, akan mempresentasikan PPT tentang pertumbuhan pendudukan dari mata kuliah biodiversitas. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota, yaitu yang pertama ada Anissa Nur Khairia dengan NIM 2312402 Yang kedua ada Aris Permana dengan NIM 2303987. Yang ketiga ada Fadil Kafi Ramadan dengan NIM 2307047. Yang keempat ada Siti Nabila Nur Sania dengan NIM 2301411. Yang kelima ada Nabila Fadlan dengan NIM 2304212. Nah, berhubungan dengan kependudukan, apa itu populasi, komunitas, dan penduduk, lalu bedanya apa ya? Akan dipresentasikan oleh rekan saya selanjutnya. Kepada Siti Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih yang telah memberikan waktu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kependudukan gitu ya. Tapi sebelumnya, apa sih bedanya komunitas, populasi, dan juga penduduk? Nah, di sini populasi adalah sekelompok organisme dari spesies yang sama yang hidup di suatu daerah tertentu dalam waktu yang sama pula. Nah, untuk komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di lingkungan yang sama dan saling membutuhkan. Untuk penduduk merupakan populasi organisme lain selain manusia yang tinggal di suatu daerah tertentu. Nah, kita masuk ke definisi jumlah, kesebaran, dan juga kepadatan. Jumlah penduduk di suatu wilayah tidak akan tetap, namun akan selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu seperti itu. Nah, untuk distribusi penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau suatu negara, apakah penduduk tersebut merata ataupun tidak. Untuk kepadatan penduduk erat hubungannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Nah, kepadatan penduduk menurut Trewartak, kepadatan penduduk dinyatakan dalam kepadatan aritmetik, kepadatan fisiologis, dan kepadatan agraris. Dalam ilmu geografi mengkaji mengapa suatu wilayah terjadi kepadatan gitu, dan menganalisis faktor-faktor apa saja, faktor-faktor geografis mana saja yang menjadikan suatu wilayah tersebut menjadi padat gitu penduduknya. Boleh di next. Nah, di sini kita mempunyai 3 sumber data kependudukan, di antaranya ada sensus penduduk, registrasi penduduk, dan juga survei penduduk. Nah, untuk pengertiannya, sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, penghimpunan, dan penyusun, serta menerbitkan data-data demografi, ekonomi, sosial, yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara ataupun suatu wilayah tertentu. Kemudian untuk registrasi penduduk merupakan sistem kependudukan atau suatu sistem registrasi yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah setempat yang meliputi pencatatan kelahiran, kemudian kematian, perkawinan, juga perceraian, perubahan tempat tinggal atau perpindahan, migrasi, dan pengangkatan anak, adopsi, dan juga urbanisasi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sumber data dari survei penduduk. Survei penduduk adalah pengambilan sampel yang dilakukan kapan saja tergantung kebutuhan dan juga materi yang akan diperoleh, dan juga ditekankan pada aspek-aspek tertentu.
Boleh di next. Nah, di sini kami juga menyajikan beberapa contoh dari hasil sumber data tersebut ya teman-teman. Yang pertama dari banyaknya berdasarkan jumlah eh, penduduk Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan 2023. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk di Indonesia ini diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada tahun 2023. Bisa dilihat ya dari grafik paling tinggi itu. Nah, jumlah tersebut itu naik dengan dari angka naik 1,1% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 275,7 juta jiwa. Nah, nah berdasarkan usianya, 69,13% penduduk Indonesia berada di jenjang usia 15 sampai dengan 64 tahun. Kemudian sebanyak 23,89% penduduk berusia 0 sampai dengan 14 tahun. Kemudian 6,98% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Nah, seiring dengan bertambahnya jumlah populasi, kepadatan penduduk pun turut meningkat. Pada tahun 2023, kepadatan penduduk di dalam negeri diproyeksikan sebesar 147,27 orang per kilometer persegi. Jadi cukup padat gitu ya. Angkanya naik 1,1% dari tahun sebelumnya yang sebesar 145,7 orang per kilometer persegi. Boleh di next. Belum selanjutnya. Nah, untuk contoh yang kedua ini ada persebaran penduduk menurut provinsinya gitu. Nah, bisa dilihat ya dari grafiknya yang paling tinggi itu masih berada di Provinsi Jawa Barat dengan total penduduk terbanyak di Indonesia yakni sebanyak 49,9 juta jiwa atau 17,78% dari total penduduk seluruh Indonesia pada bulan Desember 2023 ini. Kemudian ada Jawa Timur dengan 41,64 juta jiwa dan Jawa Tengah dengan 38,13 juta jiwa. Sementara yang di sini di angka paling rendah itu ada Papua Selatan yang memiliki total penduduk paling sedikit di Indonesia yakni 533,91 ribu jiwa atau setara dengan 0,19% dari total penduduk Indonesia. Selanjutnya Papua Barat dan Papua Barat Daya yang masing-masing memiliki jumlah penduduk hanya sebesar 565,8 ribu jiwa dan 613 ribu jiwa. Nah, untuk bagian yang selanjutnya itu merupakan contoh kepadatan penduduk Indonesia di tahun 2013 sampai dengan 2023. Kita bisa lihat ya, semakin bertambahnya tahun semakin padat gitu penduduk kita gitu di Indonesia ini. Kepadatan penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepadatan penduduk di tanah air diperkirakan mencapai 147,27 orang per kilometer pada tahun 2023. Angka itu mengalami kenaikan sebesar 1,08% dari tahun sebelumnya yang sebesar 145,7 orang per kilometer persegi. Kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2023 juga lebih tinggi 13% dibandingkan satu dekade sebelumnya, yaitu sebesar 130 orang per kilometer. Nah, meningkatnya kepadatan penduduk Indonesia seiring dengan terus bertambahnya populasi di dalam negeri. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,1%
dibandingkan pada tahun yang lalu. Jika dibandingkan sedekade sebelumnya, populasi Indonesia ini meningkat sekitar 12 sampai 13% gitu. Sementara luas daratan Indonesia tak banyak mengalami perubahan gitu. Jadi tempatnya gitu-gitu aja, tapi populasinya bertambah dari tahun ke tahun. Menurut BPS, luas daratan Indonesia mencapai 1,90 juta kilometer persegi. Mungkin cukup sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai permasalahan penduduk terhadap pembangunan. Yang pertama itu ada rendahnya tingkat pendidikan. Nah, rendahnya tingkat pendidikan ini disebabkan oleh beberapa sebab. Di antaranya itu tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah yang rendah, lalu kemudian jumlah pelajar yang tidak seimbang dengan penyediaan sarana pendidikan. Hal ini tentunya mengakibatkan rendahnya pendidikan. Nah, akibat dari rendahnya pendidikan ini, akhirnya sulitnya masyarakat menerima hal-hal yang baru serta rendahnya penguasaan teknologi maju sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara maju. Untuk hal itu, pemerintah melakukan beberapa program untuk mengurangi rendahnya tingkat pendidikan. Di antaranya itu ada pencanangan wajib belajar selama 9 tahun, lalu kemudian mengadakan proyek belajar jarak jauh seperti SMP terbuka dan universitas terbuka, lalu kemudian ada meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain, serta meningkatkan mutu guru melalui penataran-penataran, menyempurnakan kurikulum sesuai perkembangan zaman, lalu mencanangkan gerakan orang tua asuh, serta memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Boleh di next? Selanjutnya, permasalahan selanjutnya adalah rendahnya kualitas kesehatan. Rendahnya kualitas kesehatan ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan pelayanan kesehatan, lalu kemudian kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, gizi rendah, penyakit menular, serta lingkungan yang tidak sehat. Akibatnya yaitu terhambatnya pembangunan fisik karena perhatian tercurah pada perbaikan kesehatan, serta hasil kerja yang tidak optimal. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan beberapa upaya, yaitu mengadakan perbaikan gizi masyarakat, lalu kemudian pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan, lalu kemudian membangun sarana-sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain, lalu mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan, mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan. Permasalahan selanjutnya ialah, boleh next? Permasalahan selanjutnya ialah rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan ini disebabkan oleh pendidikan masyarakat yang rendah yang tidak banyak sehingga tidak banyak tenaga ahli. Lalu kemudian jumlah penduduk yang banyak serta besarnya angka ketergantungan. Akibatnya terjadinya rendahnya daya beli masyarakat yang menyebabkan pembangunan bidang ekonomi ini kurang berkembang dengan baik. Lalu tingkat kesejahteraan masyarakat ini rendah yang menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas. Beberapa upaya penanggulangan dari pemerintah ialah menekan laju pertumbuhan penduduk seperti program KB, lalu kemudian merangsang kemauan berwira swasta untuk menambah lowongan pekerjaan, lalu kemudian menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga atau industrialisasi, serta memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, permasalahan penduduk terhadap lingkungan. Tentu, populasi penduduk meningkat akan menimbulkan permasalahan. Nah, di antaranya ada semakin banyak bahan makanan, air, energi, dan papan yang dibutuhkan. Nah, kita ibaratkan individu
perlu ini semua ya. Dan juga semakin banyak penduduk, semakin meningkat populasi penduduknya, maka semakin banyak juga yang diperlukan untuk sebagai asupan. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam secara besar-besaran. Nah, tentunya juga pemanfaatan sumber daya alam secara besar-besaran ini akan terjadi seperti penebangan pohon gitu, hutan maksudnya, dan juga mungkin ini akan merusak ekosistem yang ada di dalam hutan sehingga hewan-hewan yang ada di hutan kemungkinan akan punah dan juga eh, akan semakin akan semakin membuat udara eh, kita ya, populasi itu semakin tercemar gitu karena oksigen kurang diakibatkan dari penggundulan hutan tersebut. Selanjutnya merosotnya kualitas alam. Nah, banyak juga produk-produk itu di sekarang ya yang pakai plastik gitu. Di mana plastik ini tuh susah gitu buat terurai. Nah, kebanyakan masyarakat yang kurang sadar gitu ya, mereka tuh ngebuang tuh nggak pada tempatnya gitu. Apalagi banyak yang ngebuang di sungai, di laut. Nah, itu tuh akan merusak ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Karena butuh berjuta-juta tahun gitu ya mungkin untuk si plastik ini bisa terurai. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Submateri yang selanjutnya adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan pengelompokan atau pendistribusian penduduk yang dilakukan atas dasar-dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi dari komposisi penduduk ini nantinya akan dikelompokkan dengan berdasarkan tujuan yang akan mencapai keberhasilan bersama. Fungsi dari komposisi penduduk itu yaitu mengetahui gambaran penduduk, bagaimana seks rasionya, dependensi rasionya, dan juga berapa banyak penduduk pada jumlah usia tertentu dan gender dan dua gender tersebut gitu. Lalu selanjutnya membantu perencanaan strategi dan kebijakan pembangunan. Dari perencanaan strategi dan kebijakan pembangunan ini akan dilihat dari targetnya, misalkan targetnya lansia dari umur sekian dan sekian, itu bisa menggunakan komposisi penduduk ini dengan menggunakan dependensi rasio ataupun piramida kependudukan. Lalu yang ketiga, mengetahui potensi sumber daya manusia. Yang keempat, memudahkan pencarian data kependudukan. Yang kelima, merumuskan solusi permasalahan penduduk. Jadi dari data rasio-rasio dan juga perhitungan piramida penduduk itu dapat menyelesaikan masalah, menemukan solusi, dan juga memudahkan pencarian data. Lalu yang selanjutnya ada seks rasio. Apa itu seks rasio? Seks rasio merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu tempat atau suatu wilayah. Penyajian data mengenai seks rasio dapat ditampilkan secara umur ataupun dapat didasarkan dengan kelompok-kelompok tertentu. Nah, di seks rasio ini karena seks rasio jadi menggunakan gender gitu. Nah, untuk rumusnya yaitu jumlah penduduk laki-laki berbanding per jumlah penduduk perempuan dikali 100. Berikut adalah contoh dari soal mengenai seks rasio. Jumlah penduduk laki-laki kota A adalah 3 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuannya 2 juta jiwa. Berapakah seks rasio kota tersebut? Dari rumus yang sebelumnya yaitu jumlah laki-laki per jumlah perempuan dikali 100 dapat dikatakan bahwa jumlah laki-laki sama dengan 3 juta jiwa, sedangkan jumlah perempuan
2 juta jiwa. Dari rumusnya yaitu jumlah laki-laki per perempuan dikali 100. 100 ini karena konstantanya 100 dan dari rumusnya juga 100, teman-teman. Jadi kita laki-lakinya 3 juta per 2 juta. Ini bisa dicoret ya teman-teman. Dikali 50. 50 ini dikali dengan 3. Jadi ada 150. Nah, kesimpulan dari 150 ini adalah bahwa kalau misalkan hasilnya lebih dari 100, itu menandakan laki-lakinya itu lebih banyak daripada perempuan dan bisa disebut bahwa 150 itu berbanding 100. Jadi 150-nya yang laki-laki, 100-nya yang perempuan gitu. Jadi ada 150 laki-laki dan 100 perempuan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang dependensi rasio. Nah, dependensi rasio ini adalah sebagai indikator secara kasar yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi dari suatu negara gitu, teman-teman. Lalu kedua, semakin tingginya persentase dependensi rasio ini menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk membayar biaya hidup yang belum produktif dan juga tidak produktif. Nah, sebelum ke yang selanjutnya, saya akan jelaskan dulu apa itu penduduk produktif, tidak produktif, dan belum produktif. Untuk yang penduduk belum produktif itu ada di kisaran umur 0 sampai 14 tahun. Untuk usia produktif itu di usia 15 sampai 64 tahun, dan untuk usia yang untuk golongan yang tidak produktif yaitu 65 tahun ke atas. Lalu nomor 3, persentase dependensi rasio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Nah, berikut adalah rumusnya. Jadi, untuk dependensi rasio ini rumusnya golongan tua, jumlah golongan tua di suatu daerah ditambah jumlah golongan muda di suatu daerah per jumlah golongan dewasa. Jadi bisa disebutkan kalau misalkan usia tidak produktif, usia belum produktif per usia produktif. Di samping berapakah dependensi rasio angka beban yang akan ditanggungnya. Di sini ada jadi hitungannya dependensi rasio jumlah penduduk yang kurang dari 14 tahun yang lebih dari 60 tahun usia ini 64 teman-teman. Ini 14 sampai 60. Ini
Ini 60. Ini 60. Mungkin langsung ke rumusnya aja ya teman-teman. Jadi yang 14 tahun itu kan tadi umurnya tuh ada di sekitaran 0 sampai 14 tahun dengan jumlah 12.500 ditambah dengan jumlah 65 tahun ke atas itu 8.500 per 60.000. 21.000 per 60.000. Ini harusnya dikali 100% ya teman-teman. Dikali 100%. Ini bisa dicoret. Ini akan menghasilkan hasilnya itu adalah 35%. Jadi dari data tersebut terdapat Nah, selanjutnya ada piramida penduduk. Piramida penduduk adalah suatu grafik susunan penduduk yang menurut umur, jenis kelamin, ada bentuk piramida tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa ada 3 golongan, yaitu golongan muda, golongan dewasa, dan juga golongan tua. Untuk golongan muda 0 sampai 14 tahun, golongan dewasa 15 sampai 64 tahun, dan golongan tua 65 tahun ke atas. Kegunaan piramida penduduk ini yaitu untuk mengetahui maju mundurnya jumlah penduduk, lalu mengetahui perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang dapat dipakai untuk mengetahui tenaga kerja gitu. Lalu ada sebagai perbandingan antara 3 golongan yang tadi, perbandingan dari golongan tua, golongan muda, dan juga golongan dewasa untuk mengetahui berapa dan bagaimana sih jumlah tenaga penduduk tersebut. Ini jenis piramidanya ada 3. Ada piramida penduduk muda yang bentuknya segitiga. Lalu ada piramida penduduk sedang yang bentuknya tuh stabil gitu teman-teman, kotak. Lalu ada piramida penduduk tua. Piramida penduduk muda atau ekspansif adalah piramida penduduk yang lebih besar daripada jumlah penduduk tuanya. Jadi yang bawah-bawah itu tuh yang lebih panjang itu tuh jumlah penduduk mudanya. Nah, piramida penduduk ini biasanya ada di piramida penduduk Indonesia. Lalu yang kedua ada piramida penduduk sedang atau stasioner. Piramida penduduk ini menggambarkan jumlah penduduk muda seimbang dengan jumlah penduduk muda. Maksud seimbang ini bukan sama 50-50 gitu, bukan. Tapi ada lekukan-lekukan dikit yang tidak sangat signifikan gitu. Contoh dari negara yang menggunakan piramida penduduk ini adalah Swedia. Lalu yang ketiga ada piramida penduduk tua atau konstruktif, di mana piramida ini yang paling bawah itu jumlah dewasanya. Jadi yang paling atas itu jumlah dewasanya, Jadi yang dewasanya lebih banyak daripada yang dewasa, yang tuanya lebih banyak daripada dewasa dan muda. Piramida ini ada di
Selanjutnya, terdapat dua jenis pertumbuhan pendudukan yang umum dikenal, yaitu yang pertama ada pertumbuhan penduduk alami, dan yang kedua ada pertumbuhan penduduk total. Nah, pertumbuhan penduduk alami ialah mengacu pada perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh perbedaan antara tingkat kelahiran dan tingkat kematian dalam suatu wilayah tersebut. Untuk rumusnya sendiri, untuk menghitung pertumbuhan penduduk alami ini menggunakan G sama dengan B dikurangi K, di mana G adalah laju pertumbuhan pendudukan alami, B adalah jumlah kelahiran, dan K adalah jumlah kematian. Contohnya, di satu wilayah terdapat jumlah kelahirannya itu 5.000 dan jumlah kematiannya 3.000, maka G sama dengan B dikurangi K, G sama dengan 5.000 dikurangi 3.000, G sama dengan 2.000. Nah, jadi laju pertumbuhan penduduk alami pada kota tersebut adalah 2.000 orang per tahun. Nah, untuk ini contohnya ya. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total adalah perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu yang meliputi pertumbuhan alami serta imigrasi dan emigrasi. Pertumbuhan penduduk total itu biasa digunakan dengan rumus G sama dengan B dikurangi K ditambah I dikurangi E, di mana G adalah laju pertumbuhan penduduk alami, B adalah jumlah kelahiran, K adalah jumlah kematian, dan I adalah imigran, dan E adalah jumlah emigran. Nah, eh, contohnya, eh, contohnya di sini di suatu wilayah terdapat angka kelahirannya itu B sama dengan 8.000. Kemudian jumlah kematiannya sama dengan 4.000. Jumlah imigrannya 2.000. Jumlah imigrannya 2.000. Sorry, ini 2.000. Ini 4.000 ya. Dan imigrannya ada 1.000. Nah, untuk rumusnya itu tadi G sama dengan B dikurangi K ditambah I kurangi E. Nah, tinggal kita masukin jumlahnya tadi, angka-angkanya. B sama dengan 8.000 dikurangi 4.000 kurung ditambah
ditambah nya itu 2000 kurangi E-nya ada 1000. G sama dengan, nah 8000 dikurangi 4000 kan 4000 ya. Kemudian ditambah 2000 dikurangi 1000 itu 1000. Dan G sama dengan 5000. Nah, jadi laju pertumbuhan penduduk total di negara di suatu wilayah tersebut itu adalah 55.000 orang per tahunnya. Boleh di next slide. Nah, di sini ada 3 jenis rumus kepadatan penduduk. Yang pertama, kepadatan penduduk agraris. Itu rumusnya jumlah penduduk petani dibagi per luas lahan pertanian. Luas lahan pertanian. Nah, untuk kepadatan penduduk fisiografis, rumusnya jumlah penduduk per luas lahan pertanian. Untuk rumus kepadatan penduduk kasar, jumlah penduduk per wilayah, luas wilayah. Nah, sebelumnya, apa sih kepadatan penduduk agraris? Kepadatan penduduk agraris adalah untuk menentukan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Nah, untuk rumus kepadatan penduduk fisiografis ini untuk menunjukkan jumlah wilayah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah lahan yang ditanami. Nah, untuk kepadatan penduduk kasar untuk menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah lahan yang dibudidayakan. Nah, ada contoh soal di sini ya teman-teman bisa lihat. eh, Sebentar. Eh, luas wilayah dalam luas wilayah Kabupaten X 180 km persegi, luas lahan pertanian 120 km persegi, jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 12.000 jiwa, 10.345 penduduk berprofesi. eh, Sebentar. Nah, bisa dilihat ya sini teman-teman. eh Ininya apa pertanyaannya. Nah, nanti tinggal dimasuk-masukin aja ke rumus ini. Nah, di sini untuk jawabannya pada kepadatan penduduk agraris itu eh, sama dengan 86 jiwa kilometer persegi. Untuk kepadatan penduduk fisiografisnya 100 jiwa kilometer persegi. Untuk kepadatan penduduk kasar 67 jiwa kilometer persegi. Boleh di next. Nah, selanjutnya, pertumbuhan kelompok mengacu pada perubahan jumlah individu dalam suatu kelompok atau populasi tentu dalam suatu periode waktu. Nah, ini untuk menghitung pertumbuhan kelompok itu rumusnya sama dengan G, bisa dilihat ya di sini. Sini G sama dengan NT dikurangi NO per NO dikali 100%, di mana G adalah tingkat pertumbuhan kelompok dalam persentase dan NT adalah jumlah individu pada waktu tertentu, NO adalah jumlah individu pada awal periode. Nah, ada contoh soal juga di sini. Eh, Contoh dalam sebuah kelompok kucing liar pada awal tahun jumlah kucing
adalah 50 ekor. Setelah setahun, jumlah kucing meningkat menjadi 70 ekor. Berapakah tingkat pertumbuhan kelompok kucing liar tersebut dalam 1 tahun? Nah, untuk jawabannya, tadi masukin dulu ya rumusnya. Ada G sama dengan NT dikurangi NO per NO dikali 100%. G sama dengan tadi NT-nya itu 70 dikurangi NO-nya 50 per NO 50 dikali 100%. G sama dengan 70 dikurangi 50 itu 20 per 50 dikali 100%. G sama dengan 20 dibagi 50 itu 0,4 dikali 100% dan sama dengan 40%. Jadi tingkat pertumbuhan kelompok kucing liar tersebut dalam 1 tahun adalah 40%. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ini merupakan pergerakan atau perpindahan suatu individu atau penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya, baik secara permanen maupun tidak permanen. Mobilitas penduduk ini adalah fenomena yang kompleks dan akan terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Mobilitas ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, sosial, politik, dan juga lingkungan. Boleh di next? Nah, untuk mobilitas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mobilitas permanen. Mobilitas permanen merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang kemudian menetap di tempat tujuan tersebut untuk jangka waktu yang panjang atau bahkan selamanya. Mobilitas ini terbagi menjadi 2, yaitu migrasi eksternal dan juga migrasi internal. Migrasi eksternal ini cakupannya lebih luas, misalkan perpindahan antar negara. Sedangkan untuk migrasi internal ini masih mencakup dalam suatu negara, contohnya perpindahan antar kabupaten, antar provinsi, dan yang sebagainya. Untuk migrasi eksternal ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama imigrasi, yakni masuknya penduduk ke dalam suatu negara, yang melakukannya disebut dengan imigran. Yang kedua, emigrasi. Ini merupakan keluarnya individu atau penduduk dari dalam negara yang disebut dengan emigran. Lalu yang ketiga, remigrasi. Ini merupakan perpindahan penduduk ke suatu negara, akan tetapi ia kembali ke negara asalnya karena beberapa faktor, misalnya ketidakcocokan lingkungan atau tidak mampunya beradaptasi. Lalu ada migrasi internal. Migrasi internal ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama merupakan transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang terpencil untuk pembangunan daerah. Misalnya dari perkotaan ke pedesaan, ini bertujuan agar pedesaan tersebut bisa lebih berkembang atau bisa lebih maju. Lalu yang kedua ada urbanisasi. Ini merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota sehingga penduduk kota semakin padat. Nah, urbanisasi ini dilakukan agar penduduk yang berpindah dari desa ke kota itu bisa memajukan taraf hidupnya. Untuk yang ketiga itu ada ruralisasi, yakni perpindahan penduduk dari perkotaan kembali ke pedesaan. Ini merupakan contoh apabila ada penduduk dari desa ke kota, akan tetapi ia kembali lagi ke pedesaan karena tidak mampunya beradaptasi, sama seperti dengan remigrasi. Boleh di next? Nah, untuk yang kedua, ada mobilitas non-permanen. Ini mengacu pada pergerakan sementara pada individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa maksud untuk menetap di tempat yang baru. Terbagi menjadi 2, yaitu komutasi dan juga sirkulasi. Untuk komutasi ini, yakni individu melakukan perjalanan rutin antar tempat tinggal mereka dan juga tempat kerja atau tempat kegiatan lainnya dalam waktu kurang dari 24 jam dan tidak menginap. Nah, contohnya ini ketika kita bekerja, kita melakukan perjalanan yang rutin setiap hari ke tempat pekerjaan tersebut. Akan tetapi waktunya kurang dari 24 jam dan kita tidak menginap. Dalam kata lain, kita kembali ke rumah. Untuk yang kedua, ada sirkulasi, yakni individu melakukan perjalanan yang bersifat sementara atau tidak permanen dan tanpa memiliki tempat tinggal di tempat tersebut
tidak menginap untuk sementara waktu. Contohnya adalah ketika kita berlibur ke suatu tempat, kita melakukan perjalanan yang bersifat sementara, akan tetapi jangka waktunya lebih lama dan kadangkala kita harus menginap di tempat tersebut. Boleh di next? Untuk yang ketiga ini ada mobilitas tenaga kerja. Mobilitas tenaga kerja ini merujuk pada perpindahan pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya atau dari satu tempat ke tempat lainnya dalam rangka mencari pekerjaan baru, meningkatkan penghasilan atau memperoleh pengalaman baru. Terbagi menjadi dua, yaitu stayer dan juga mover. Untuk stayer ini, maksudnya adalah individu yang tetap tinggal atau bekerja di tempat yang sama untuk jangka waktu yang relatif lama. Ini contohnya ketika kita mendapatkan pekerjaan dengan kontrak yang misalkan 1 tahun atau hingga 2 tahun. Jadi kita bekerja di tempat tersebut itu dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang kedua ini mover. Mover merupakan individu yang cenderung sering berpindah tempat atau pekerjaan. Mereka dapat melakukan pekerjaan antar pekerjaan atau antar tempat kerja dalam rangka mencari peluang baru, pengalaman yang lebih baik, atau peningkatan penghasilan. Contohnya adalah ketika bekerja part-time atau pekerjaan dengan kontrak yang singkat, misalnya hanya dalam beberapa bulan saja. Boleh di next? Nah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh dituliskan di WA Group. Sekian, mungkin saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.